Halo guys, ketemu kembali di pertemuan kedua di session kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tasawuf Center. Saya ingin cerita sedikit. Pernahkah kalian merasa overwhelmed terhadap semua teknologi yang ada di sekitar kita? Seperti smartphone yang selalu berbunyi, notifikasi yang selalu tiada henti-hentinya, dan scroll media sosial yang seolah tiada akhirnya. Perlu kita sadari bahwasanya kita selalu hidup di era digital yang luar biasa. Informasi ada di ujung jari kita. Kita bisa terhubung dengan siapa saja di seluruh dunia dalam sekejap. Tapi di balik semua kemudahan ini, ada tantangan yang harus kita hadapi, yaitu tantangan spiritual. Hari ini kita akan membahas bagaimana teknologi mempengaruhi jiwa kita. Kita akan berbicara tentang FOMO, yaitu ketakutan akan ketertinggalan, kecanduan media sosial, dan bagaimana ketika kita menghadapi banjir informasi yang bisa mengikis kedamaian batin kita. Tapi jangan khawatir, kita akan explore cara-cara untuk menjaga keseimbangan spiritual di tengah lautan digital ini. Bagaimana caranya? Tetap terhubung dengan diri sendiri yang serba selalu online. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan tekan tombol loncengnya yang berwarna merah agar kalian tidak tertinggal update terbaru seputar pengembangan diri dan spiritual di era digital. Jadi, siapkan diri kalian. Kita akan mulai perjalanan menarik sekarang ini. Tetap di sini dan mari kita navigasi tantangan spiritual di era digital bersama-sama. Langsung lanjut kita ke materi. Oke guys, alhamdulillah kita sudah memasuki ke pertemuan kedua. Kita lanjut kembali ke materi ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah ala nabi abadah. Sebelum memasuki slide, agar kiranya teman-teman mahasiswa memperhatikan semua materi yang disampaikan ini, karena ini merupakan salah satu bekal masa depan kalian agar bisa menjelaskan dan paham tentang akhlak tasawuf yang sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi, buka slide-nya secara perlahan. Oke, so ini tunggu sejenak ya, tunggu sebentar. Oke, sudah terbuka. Temanya adalah tasawuf di era digital, menjembatani spiritualitas dan teknologi. Meskipun sesingkat ini tema ini, namun memiliki makna ya teman-teman mahasiswa, sekiranya ini memiliki makna. Ya, kalau ada penyampaian maknanya, kalau ada yang tahu silakan disampaikan di komen di bawah ya. Sampaikan saja, tidak apa-apa, komen di bawah. Oke, namun saya tetap menjelaskan maknanya dan menjelaskan maknanya baik teksnya maupun gambar ini ya. Oke, maknanya adalah memperkenalkan tema yang mengkaji hubungan antara ajaran tasawuf dan perkembangan teknologi di era digital. Nah, teks judul ini teman-teman memberikan pemahaman bahwa pentingnya integrasi antara spiritualitas dan teknologi tidak dapat diabaikan begitu saja dalam masyarakat digital atau masyarakat kontemporer gitu ya. Nah, ini adalah upaya untuk mengkonseptualisasikan relevansi tasawuf dalam konteks modern dengan penekanan pada aspek spiritualitas yang dapat dibawa ke dalam dinamika teknologi. Ini ada ilustrasi gambar, buku-buku teks ya, buku-buku, anggaplah ini buku-buku tasawuf ya. Akan saya jelaskan bahwasanya tumpukan buku ini melambangkan kekayaan pengetahuan dan ajaran tasawuf, menunjukkan pentingnya literasi spiritual di era digital. Meskipun teknologi makin berkembang, namun ajaran sufi tetap relevan.
berfungsi sebagai warisan budaya dan sumber pengetahuan untuk memahami hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sesama, serta pencarian makna hidup dalam kompleksitas modern. Seperti itu penjelasan dari gambar ini. Kita masuk ke slide kedua, oke? Ya, pengantar di sini ya. Ini pengantar sudah diberikan ya, maksudnya apa, maknanya apa. Sekarang saya akan menjelaskan maksud daripada pengantar ini dan maknanya. Saya jelaskan kembali ya. Penjelasannya adalah penting untuk memahami bagaimana teknologi itu membentuk pengalaman kehidupan kontemporer dan implikasinya terhadap kesejahteraan spiritual. Seperti itu ya penjelasan dari makna era digital ini. Nah, kemudian penjelasan maknanya ini. Nah, pengantar ini menunjukkan bahwa transisi ke era digital bukan hanya soal alat dan teknologi semata, tapi juga mempengaruhi spiritualitas dan hubungan sosial. Dengan menggambarkan tantangan yang muncul, maka teks-teks ini mendorong pencarian solusi spiritual yang sering diabaikan. Ini perlunya mengingatkan pentingnya mempertahankan aspek spiritual demi integritas dan makna dalam kehidupan yang terdigitalisasi. Nah, kemudian di sini disertakan gambar digital revolution, teman-teman ya. Ini ada Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Singapura, dan sebagainya. Nah, maknanya dari gambar ini yang menunjukkan pertumbuhan pesat teknologi digital. Nah, grafik ini merupakan perkembangan teknologi informasi yang signifikan, sehingga menciptakan koneksi antara dunia fisik dan dunia virtual. Namun, pergeseran ini juga menyebabkan alienasi, kehilangan nilai-nilai tradisional. Ini yang sangat disayangkan, gitu. Sehingga meningkatnya kebutuhan spiritual, gitu ya. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi ajaran tasawuf dalam penuntun dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, ya, tantangan digitalisasi ini. Baik, masuk ke slide berikutnya. Oke, slide ketiga tentang definisi tasawuf. Sebelumnya kita sudah menjelaskan di pertemuan pertama sudah saya jelaskan tentang definisi tasawuf ini. Tapi ada baiknya mengingatkan kembali dan akan saya jelaskan baik definisi tasawuf, makna maupun gambarnya, gambar ilustrasinya. Oke, penjelasannya dari definisi adalah tasawuf itu memiliki fungsi sebagai panduan untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi ya dalam mendalami hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui metode pemurnian jiwa. Jadi ini penjelasannya seperti itu. Kemudian penjelasan maknanya ya. Nah, ini menyoroti tasawuf sebagai dimensi spiritual dalam Islam yang relevan untuk kehidupan modern dengan mengaitkan pemurnian jiwa pada konsep self-care. Nah, teks ini menunjukkan pentingnya ajaran tasawuf dalam menghadapi materialisme dan kekurangan spiritual. Nah, hal ini juga membuka pembahasan tentang bagaimana individu dapat menyeimbangkan antara kehidupan tradisional dengan tuntutan zaman modern. Kemudian akan saya jelaskan ilustrasi gambar ini ya. Ilustrasi kaligrafi Arab. Di sini ada Allah, kemudian ada orang sedang bersujud khusyuk bermohon pada Allah ya. Nah, kaligrafi ini namanya kaligrafi konsep tasawuf. Oke. Hal ini mencerminkan kedalaman ajaran tasawuf dalam spiritualitas Islam. Nah, tasawuf di sini memberikan penawaran tentang pengalaman spiritual holistik melalui introspeksi disiplin ya dan pengabdian kepada Allah. Nah, konsep cinta dan kesadaran diri dalam tasawuf sangat penting untuk menghadapi desorientasi akibat dominasi teknologi. Nah, ini membantu seseorang atau individu kembali kepada inti spiritual dalam kehidupan sehari-hari yang cepat. Seperti itu. Baik, masuk ke slide berikutnya. Iya, relevansi tasawuf di era digital. Oke. Sudah ada di sini penjelasannya tentang ajaran tasawuf, kemudian maknanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang yang pertama, kedua, kemudian ilustrasi gambarnya. Oke. Nah, di sini konsep-konsep tasawuf memberikan panduan moral dan spiritual yang dapat membantu
individu untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang di tengah gejolak perubahan. Ini seperti ini di dunia modern ini. Kemudian penjelasan maknanya adalah membahas konsep uzlah. Yang disebut uzlah itu adalah pengasingan spiritual ya, dan hudur atau disebut juga pengasingan jiwa ya, atau kehadiran jiwa gitu ya, sebagai cara untuk merawat jiwa di tengah tekanan kehidupan digital. Nah, selain menjelaskan teori, teks ini juga menghubungkan kearifan tasawuf dengan tantangan modern. Nah, penerapan praktek konsep-konsep ini memberikan kerangka kerja bagi individu untuk mengintegrasikan nilai spiritual dalam kehidupan digital. Nah, ini mendukung pengembangan spiritual yang moral yang adaptif. Nah, sekarang saya jelaskan tentang makna gambarnya, gambar modern teknologi ini. Nah, gambar ini ya, berbagai konsep tasawuf dalam konteks digital ya. Visual ini atau gambar ini menunjukkan penerapan konsep tasawuf di dunia digital. Nah, ini menggarisbawahi bahwa relevansi ajarannya saat norma sosial dan spiritualitas tertekan, konsep uzlah ya yang tadi kita bahas mengajak kita untuk mencari kedamaian dengan mengurangi gangguan digital. Sedangkan konsep hudur ini justru malah mendorong kehadiran penuh dalam interaksi. Nah, ini membantu ya membangun keseimbangan antara internal yang selaras dengan dunia luar ya di sini. Oke, baik, kita lanjut ke berikutnya. Sekarang kita masuk kepada tantangan spiritual di era digital. Sudah ada di sini penjelasan maknanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan keduanya dan ketiganya nih berikut gambarnya. Oke, teks ini mengungkapkan tantangan seperti FOMO ya dan overload informasi. Ini menggugurkan asumsi bahwa kemajuan teknologi sepenuhnya adalah positif sebetulnya ya. Namun penekanan pada tantangan spiritual ini membuka dialog mengenai dampak sosial teknologi terhadap kesehatan mental dan spiritual. Perlu digarisbawahi karena ini mengingatkan bahwasanya pembaca memiliki tantangan yang dihadapi bersifat kolektif, oke, menekankan perlunya pendekatan komunitas dan spiritual. Mohon maaf teman-teman mahasiswa sekalian, terputus slide-nya tadi. Kita tetap lanjutkan ke materi berikutnya tadi sampai ke slide kelima ya, sampai ke slide kelima tentang penjelasan materinya. Oke, buka lagi. So, slide kelima kita ulang lagi, tidak apa-apa. Oke, langsung ke sini ya. Tidak, tantangan spiritual ya, tantangan spiritual. Nah, sampai di sini tadi. Jika sedang saya jelaskan terputus ya slide-nya, mohon maaf. Oke, dilanjut lagi. Saya ulangi tentang penjelasan teks ini ya, teks tentang spiritual, teks makna, kemudian gambar. Oke. Nah, teks ini mengungkapkan tantangan seperti FOMO dan overload informasi itu bisa menggugurkan asumsi ya bahwasanya kemajuan teknologi itu sebetulnya adalah positif ya, sebetulnya adalah positif. Namun penekanan pada tantangan spiritual itu justru malah membuka dialog mengenai dampak sosial teknologi terhadap kesehatan mental dan spiritual. Nah, ini yang perlu diingatkan bahwasanya tantangan yang dihadapi itu bersifat kolektif ya, bersifat kolektif karena menekankan perlunya pendekatan komunitas dan spiritual untuk mengatasi masalah ini melalui nilai-nilai tasawuf yang relevan gitu, seperti itu. Nah, tantangan-tantangan tersebut itu bisa menciptakan hambatan dalam pencarian spiritual dan tentunya keutuhan diri gitu ya, dan keutuhan diri. Nah, yang dalam konteks ini perlu diatasi melalui pendekatan tasawuf. Nah, sekarang akan saya jelaskan tentang gambar ini. Ya, ini adalah ilustrasi yang menunjukkan dampak negatif dari penggunaan teknologi yang berlebihan. Hal ini mencerminkan adanya dampak ketergantungan pada teknologi yang dapat merugikan kesehatan mental, kesehatan spiritual, terutama dalam lingkungan digital yang penuh informasi dan rangsangan. Ya, perlu kiranya adalah menjaga keaslian spiritual itu sangat menjadi sulit sekali. Ya, perlunya menjaga keaslian spiritual itu sangat sulit gitu akibat ini semuanya. Nah, fenomena seperti FOMO maupun kecanduan media sosial itu mengganggu kedekatan dan koneksi spiritual sebetulnya. Nah, ini
baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Maka pemahaman terhadap tantangan ini dan penerapan tasawuf untuk mengatasinya ya sangat penting. Makanya dalam pemulihan keseimbangan hidup kita itu sendiri gitu. Gitu ya. Baik, masuk ke slide berikutnya. Oh ya, kalau ada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silakan disampaikan di bawah ya, di sesi tanya jawab, tidak apa-apa. Sampaikan saja. Masuk ke slide berikutnya. Oke, nah ini pada poinnya. Navigasi jiwa di lautan teknologi sudah ada di sini, maknanya juga sudah ada, gambarnya sudah ada. Sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi makna dan ilustrasi gambarnya. Nah, penjelasannya adalah ya dengan menggunakan prinsip-prinsip tasawuf, individu itu dapat menemukan cara untuk mengatasi kebingungan dan tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Nah, teks ini menggambarkan bahwasanya tasawuf itu sebagai kerangka untuk menavigasi lautan teknologi. Oke, menunjukkan bahwa spiritualitas terkait erat dengan kehidupan duniawi. Nah, ini menawarkan pemahaman bahwa pengalaman spiritual adalah proses aktif yang memerlukan refleksi dan keterlibatan. Makanya di sini pembaca didorong untuk melihat tasawuf sebagai praktik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan tentunya bisa menemukan stabilitas di tengah perubahan yang cepat. Sekarang ilustrasi gambar ya. Nah, ini adalah metafora kapal yang berlayar di lautan teknologi dengan kompas tasawuf sebagai penuntunnya. Ini kompasnya. Ini laut apa namanya kapal pesiar ya dengan lautan teknologi yang luar biasa ini. Nah, visual ini menunjukkan tasawuf sebagai panduan spiritual untuk membantu individu tetap terarah di lautan informasi dan teknologi. Nah, ajaran tasawuf di sini berfungsi sebagai kompas ya yang memungkinkan masyarakat untuk berlayar dengan bijak, kemudian menemukan arah yang benar dan membedakan antara yang esensial dan sekunder dalam perjalanan spiritual mereka. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Nah, oke, tasawuf dan ketenangan batin. Penjelasan sudah ada, makna sudah ada, silakan dipelajari dan saya akan menjelaskan dari penjelasan makna kemudian gambar ilustrasinya. Oke. Nah, nilai-nilai ini memainkan peran kunci dalam menciptakan suasana harmoni di tengah lingkungan yang seringkali penuh dengan stres dan tekanan dari dunia digital. Nah, ini menekankan pentingnya ya menekankan pentingnya damainya batin, kemudian cinta sebagai nilai-nilai kunci untuk keseimbangan emosional. Makanya kita nggak bisa lepas dari cinta itu ya, teman-teman mahasiswa nggak bisa lepas dari cinta. Terutama cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kedamaian. Nah ini adalah kunci untuk keseimbangan emosional dan humanisme ya. Humanisme itu kemanusiaan gitu ya dalam relasi sosial. Nah ia mengajak pembaca untuk merenungkan internalisasi nilai-nilai ini dalam dunia digital yang minim refleksi, serta mendorong individu untuk berperan aktif dalam menciptakan komunitas yang harmonis demi mencapai kedamaian batin. Mana ada dunia refleksi, digital itu yang ada capek-capek kita kan. Kalau aktif ya pada digital, makanya kita butuh refleksi, butuh damai batin kita itu. Tuntutannya ke sana. Nah, gambar ini, ilustrasi gambar ini menggambarkan suasana tenang dan damai seperti taman, seperti ini ya. Nah, gambar ini menggambarkan ketenangan batin dan dalam tasawuf yang penting untuk merefleksikan diri dan pertumbuhan spiritual. Karena apa? Di era digital yang bising, mensyukuri momen ketenangan menjadi sangat krusial, sangat penting gitu. Nah, tasawuf membantu individu menemukan dan menjaga kedamaian batin, mendukung interaksi sosial yang sehat, dan memungkinkan mereka menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kasih sayang, serta membangun hubungan yang berkualitas. Baik, masuk ke slide berikutnya. Oke, nah ini adalah keuntungan tasawuf di era digital. Sudah ada di sini penjelasan, maknanya sudah ada, bahkan diagramnya juga ada. Namun akan tetap saya jelaskan. Oke, melalui ajaran tasawuf, individu dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam ya tentang diri mereka dan bahkan memperkuat hubungan dengan orang lain sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup secara
keseluruhan. Nah, teks ini menjelaskan pentingnya makna hidup ya dan hubungan yang bermakna di tengah kerumitan kehidupan digital ya. Karena tasawuf itu bukan hanya religius saja ya, tapi juga mencerminkan kebutuhan manusia untuk terhubung dengan diri sendiri dan orang lain. Karena kita hidup perlu masyarakat, kita itu nggak bisa stres kita tanpa masyarakat gitu. Nah, audiens ini didorong untuk menerapkan nilai-nilai tasawuf untuk mencapai kedalaman dan keaslian dalam hubungan sosial serta mencegah alienasi maksud saya yang disebabkan oleh pengalaman digital. Nah, di sini ada ilustrasi gambar tentang manfaat penggunaan media sosial, grafik yang menunjukkan manfaat positif dari penerapan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan digital. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa mengintegrasikan nilai-nilai tasawuf dalam interaksi digital itu dapat menghasilkan perkembangan yang positif seperti ketulusan, kemudian empati, kemudian cinta dalam hubungan sosial. Nah, ini perlu sekali karena untuk memperkuat jalinan sosial ya dan meningkatkan rasa tujuan dalam komunitas sambil tetap terhubung dengan kedamaian spiritual tasawuf. Baik, slide berikutnya. Ini kita bahas tentang membangun masa depan yang lebih baik. Teksnya sudah ada di sini, maknanya sudah ada, silakan dipelajari ya. Dan tetap akan saya jelaskan. Nah, dengan pendekatan tasawuf, komunitas digital itu dapat dibangun berdasarkan nilai-nilai etika yang saling menghormati dan berkontribusi pada pengalaman yang lebih konstruktif. Nah, ini menekankan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai tasawuf untuk menciptakan lingkungan online yang positif, lingkungan digital yang positif ya, lingkungan alama yang positif itu. Nah, perubahan hanya bisa terjadi melalui kesadaran kolektif untuk berperilaku lebih etis dan harmonis di dunia digital itu. Nah, di sini pembaca didorong untuk mempertimbangkan tanggung jawab sosial mereka dan dampak tindakan kolektif terhadap masyarakat. Seperti ini ilustrasi gambarnya yang menggambarkan dunia digital yang lebih harmonis dan bermakna. Nah, visual ini bisa dilihat kan ini menggambarkan harapan masa depan di mana teknologi dan spiritual saling melengkapi, menciptakan mohon maaf teman-teman mahasiswa terputus lagi slide-nya ini. Mohon maaf ya. Namanya ilustrasi elektronik ini itu kadang seperti itu. Baik, tetap saya lanjutkan dan saya jelaskan ke slide ini tadi ya, slide ke-9. Kita buka slide-nya. Kita mulai lagi. Oke, tunggu sejenak, sebentar, mohon bersabar. Ya, masuk ke slide 9. Slide berikutnya ya. Nah, sampai di sini dari penjelasan ini ya. Oke. Penjelasan daripada makna ini. Saya ulangi lagi. Saya jelaskan tentang gambarnya ya tadi ya. Gambar ini menggambarkan dunia digital yang lebih harmonis dan bermakna ya. Nah, visual ini menggambarkan ya harapan masa depan di mana teknologi dan spiritualitas itu saling melengkapi, menciptakan kolaborasi pertumbuhan. Penerapan nilai-nilai tasawuf di dunia digital itu dapat mengubah interaksi sosial menjadi lebih inklusif, menghasilkan platform yang bermakna secara ekonomi dan memperkuat nilai kemanusiaan. Seperti itu ya. Baik, kita masuki slide berikutnya. Oke, slide berikutnya adalah kesimpulan. Di sini kesimpulannya sudah ada, maknanya sudah ada, gambar ilustrasinya juga sudah ada. Namun saya tetap menjelaskannya ya. Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya integrasi spiritual dalam kehidupan digital ya, untuk mencapai keseimbangan dan makna yang lebih dalam. Nah, teks ini selalu menekankan pentingnya tasawuf dalam menghadapi kompleksitas ya digital, di mana kita semua mengajak para pembaca itu untuk mengintegrasikan spiritualitas dalam setiap aspek kehidupan dan interaksi. Nah, ini teman-teman mahasiswa, kenapa begitu? Karena hal ini menyoroti tanggung jawab individu ya untuk mencari keseimbangan antara spiritualitas dan dampak kemajuan teknologi. Nah, gambar ilustrasi ini menunjukkan seorang sufi dengan latar belakang dunia digital yang penuh warna ini ya. Seorang sufi dengan dunia digital yang berwarna ya.
Ini menggambarkan hubungan antara spiritualitas dan dunia digital. Nah, nilai-nilai spiritual tetap relevan meskipun teknologi selalu berkembang, namun integrasi prinsip tasawuf dalam kebudayaan digital itu berfungsi untuk memulihkan keharmonisan jiwa dan memberikan solusi bagi masyarakat dalam menghadapi kecemasan yang ditimbulkan oleh teknologi. Nah, tasawuf itu menjadi sumber inspirasi untuk mentransformasi individu dan penyelarasan interaksi antara roh dengan teknologi. Jadi seperti itu ya. Untuk pertemuan kedua ini harap dipahami betul-betul supaya nanti mampu penyelarasan dengan pemahaman teman-teman mahasiswa, dan kita akan lanjutkan nanti. Ada kalanya kita memberikan penugasan juga, nanti saya berikan tugas nanti ke depannya. Namun ini diselaraskan dulu, dipahami dulu ya. Dan kita akan bertemu lagi nanti di pertemuan ketiga. Saya akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat. Kalian mampu dan kalian hebat.